Pernah kepikiran nggak kalau bensin yang tiap hari kalian beli buat nganter anak kerja atau sekedar beli gorengan ternyata hasil dari kejahatan korporasi yang rapi dan ditutup-tutupi selama bertahun-tahun? Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga yang sekarang diselidiki Kejaksaan Agung bukan cuma soal uang hilang, tapi juga soal kepercayaan publik yang dihancurkan. Nilai kerugiannya 193,7 triliun. Iya, triliun. Setara 3 tahun anggaran kesehatan nasional yang lenyap begitu aja. Kasus ini berawal dari dugaan penyelewengan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang dari 2018 sampai 2023. 5 tahun sistem distribusi energi yang harusnya transparan justru diduga dimanipulasi. 7 orang udah jadi tersangka dan publik baru sadar bisa jadi BBM subsidi yang kita beli selama ini dioplos. Dan yang lebih miris, pihak yang seharusnya bertanggung jawab malah diam. Menteri BUMN Erick Thohir jadi sorotan. Deddy Kurniasah dari Indonesia Political Opinion bilang ini bukan cuma kelalaian, tapi kegagalan pengawasan. Ini BUMN, bukan warung. Kalau bisa terjadi korupsi triliunan, itu bukan soal teknis doang, tapi juga soal akuntabilitas. Deddy bahkan menilai Erick sebaiknya mundur. Selama dia masih menjabat, dikhawatirkan penyelidikan akan terganggu kepentingan politik. Bukan cuma oposisi, peneliti politik BRIN Wasisto Raharjo Jati juga bilang Presiden Prabowo harus segera mengevaluasi posisi Erick. Soalnya ini kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, lebih parah dari Jiwasraya atau Asabri. Sekarang coba kita pikir, kalau betul duit 193 triliun itu hilang, tapi kita nggak ngerasain dampaknya langsung, pertanyaannya kemana uangnya? Buat siapa? Kenapa 5 tahun nggak ketahuan? Apakah sistem pengawasan internal kita benar-benar jalan? Atau kita cuma jadi penonton dari sandiwara penegakan hukum? Dan sekarang isu BBM oplosan kembali mencuat. Wajar karena begitu skandal ini terungkap, publik mulai bertanya, apa benar BBM yang kita beli itu murni? Ini bukan cuma soal Erick Thohir atau kejaksaan, ini tentang rakyat yang dipaksa bayar mahal buat sistem yang bobrok dari hulu ke hilir. Ketika BUMN dijadikan ladang korupsi elit, kepercayaan publik hancur. Dan sampai sekarang belum jelas berapa aset disita, siapa saja yang bakal dijerat, dan apakah rakyat bakal dapat keadilan. Sekarang gue tanya, kalau kalian bosnya, menteri yang gagal ngawasin kerugian ratusan triliun, kalian pertahankan atau kalian pecat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.